Halo Jepret Tim Dewan Pundit Indonesia, kembali lagi menemani hari-hari Anda untuk dapat memberikan analisa dan juga mendengarkan para pundit kami untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan sepak bola. Kalau hari Senin kemarin kita bahas tentang hasil Indonesia menghadapi Australia di keseluruhan dengan Piala Asia, kemudian juga bagaimana kepergian Klopp dan juga bahas hal-hal lain. Kalian bisa lihat juga di video-video kami yang sebelumnya, terutama di hari Senin. Nah hari ini kalau kemarin itu ada Nesa, ada Justin, dia sama siapa ya di Senin kemarin? Aldi. Ya kalau sekarang ada gue, ada Justin, ada Pak Levi, sama ada Como. Ya, ada Firzi di sini. Nah, kita ngomongin hal-hal yang baru saja terjadi dan sekarang kalau dari rundown yang gue baca kita bahas tentang hasil-hasil terlebih dahulu ya, di mana Arsenal berhasil menang sama Nottingham Forest, hasil yang sangat sulit untuk didapatkan Arsenal. Peluang boleh banyak tapi gol cuma 2, itu pun juga kalau menurut gue sih Gabriel Jesus juga ada hokinya, orang dulu pakai kaki kiri bisa nyelinap begitu kan, walaupun banyak peluang yang lain. Tapi kalau open question saja dulu, lo gimana bertiga, puas nggak permainan Arsenal? Bukan kemenangannya kan, tapi permainannya kan. Oh luar biasa puasnya. Kalau permainan, puas? Oh iya, kalau permainan iya. Yang jadi masalah kan ya cetak gol. Tapi kan lo masa lalu bukan di golnya, masa lalu kan di permainan. Enggak, permainan kan udah dapat sekarang. Ya. Next stepnya apa? Kenapa lo bilang luar biasa? Karena permainan. Bukan itu Arsenal way emang begitu mainnya? Enggak, sekarang lebih bagus. Lebih bagusnya di mana? Dari zaman Wenger sekarang lebih bagus. Dari berapa tahun yang lalu di bawah Unai Emery sekarang benar-benar kalau permainan ya itu top. Tadi malam khususnya. Ya itu keren banget. Lu pegang bola satu, phase kedua lu create chances, phase ketiga finishing. Nah 1-2 ini selalu dapat. Yang jadi masalah kemarin kebetulan ya gue setuju tuh gol jatuh dari langit yang pertama, tapi finishnya ini jadi masalah. Tapi Arteta kan nggak mau beli striker, gue nggak tahu apakah karena dia merasa. Gak boleh juga kali, sama kayak. Bukan mungkin, atau dia pengen beli big name di summer transfer nanti. Cuman ya masalahnya nggak hilang, dalam arti ya kesulitan cetak gol, tapi bukan dari permainan. Jinxnya kan emang kalau Jesus golin duluan nggak pernah kalah Arsenal. Nah, gue nggak tahu, gue nggak percaya data-data gitu. Kenapa lo nggak percaya? Karena itu bullshit. Oh gitu. Kalau kalian berdua nanti ya kamu masih junior, Firzi dulu. Kamu telan ludah kamu dulu barusan. Telan ludah. Ya sebenarnya ada beberapa hal pasti yang ada data nih ya kan, ini gue mau nunggu. Nah ini nggak terlalu banyak yang kali ini. Nanti data nanti aja Okay. Bang Valen. Kalau sekarang kita lihat kemarin si Arteta juga ditanya kan, apakah Anda puas dengan kemenangan ini? Sebenarnya yang jadi catatan dia adalah ya selain 2 gol itu kita punya beberapa chance, tapi juga ada beberapa kesempatan di mana kita seharusnya bisa pull the trigger, pemain mereka malah melakukan 1-2 passing lebih. Itu masih jadi masalah utamanya Arsenal juga musim ini. Mereka kebanyakan bermain horseshoe, kebanyakan bermain di depan area lawan, nggak se-decisive, nggak setajam mereka musim lalu. Ini berkaitan juga dengan keinginan Arteta untuk mendapatkan kontrol di pertandingan-pertandingan. Tapi ya sekarang yang mereka perlukan memang adalah poin. Poin itu ya mungkin mainnya nggak seindah, mungkin nggak secepat atau nggak sepenetratif musim lalu, tapi at least they got the point yang dibutuhkan untuk bersaing dengan Liverpool yang tengah bangkit, City yang paruh kedua musim ini bisa jadi kayak City tahun-tahun sebelumnya di mana mereka tancap gas. Datanya boleh dibalikin lagi tadi yang statistiknya. Statsnya. Lanjut. Iya, dan kita lihat Gabriel Jesus tapi leading the line ya, ini dari Arteta nggak mau ngambil penyerang baru pada musim dingin ini. Gabriel Jesus ini baru 4 gol kalau nggak salah dari 20 pertandingan dia. Kemarin itu bunuh diri itu. Ya kan kena kakinya kiper kan? Iya kena kaki kiper. Tapi mereka kalau kita lihat para pencetak gol lain di top 4, top 5, mereka hanyalah satu-satunya tim yang nggak punya striker yang udah mencetak lebih dari 10 gol, karena top skor mereka kalau nggak salah Bukayo Saka sekarang 6 gol. Jadi kehadiran striker itu mungkin dibutuhkan, tapi kalau Arteta bisa hold out sampai musim panas depan, kayak apa yang mungkin dilakukan dengan MU dengan banyak klub lain, karena aturan profit and sustainability rules ini kita akan melihat
perebutan yang mahal luar biasa untuk mengejar penyerang-penyerang terbaik di dunia. Ada yang beda nggak dari Justin sama Virzi? Oh, gua Kalau justru enggak, beda gue nih. mau nanya yang lain. Beda nih Bang. Ada? Beda. Oke. Beda. Karena tadi kan udah porsi baik-baiknya udah disebutin tuh dari segi Ya. Arsenal. Gue pengen sisi negatifnya. Oke. Kalau gue lihat Arsenal ini terlalu identik, banyak banget menangnya ke pertandingan semalam. Kayak contoh tadi malam menang 2-1, tapi itu udah terjadi di match sepanjang musim ini. Gue inget banget banyak banget game kayak gitu. Lawan Wolves Sekarang menang lu bahas cuma 2-1. skor ya. Banyak Hanya skor. skor dan permainannya coach. Permainan dominan kita sepakat. Dia Arsenal tuh fase Oke. pertama, build up pertama Lalu dan bilang fase sampai itu tengah. kan positif. Lu belum mau bahas yang lain. Jadi apa Ini yang baru lain? intronya Dari- dulu ya. Dari skornya itu jadinya lu menuju 90 menit cenderung nggak nyaman. Ini udah sering banget terjadi sama Arsenal di musim ini, di mana lu sisa 10 menit mainnya malah bikin deg-degan para yang nonton juga, dan pemain-pemain pun juga ikutan kelihatan kayak gugup di pertandingan 10 menit terakhir. Ini nggak cuma terjadi di pertandingan tadi malam, tapi udah banyak terjadi di pertandingan di musim ini. Yang seperti gue bilang itu terlalu sering mereka ngelakuin itu. Mereka sebenarnya punya kesempatan untuk kill the game, untuk ngelebarin jarak jadi 3-0, jadi 4-0, tapi keunggulan 2 gol kerap kali menjadi keunggulan yang berbahaya bagi Arsenal. Karena selain mereka bisa menciptakan gol, Itu tapi kan emang bocah nih nggak kan bisa terjadi, mendengar Coach. gitu loh. Kenapa? Apa yang gue bilang tadi? kontrol. Gue nggak try to listen well, Yes. terus di call shut the fuck up dulu. Mm. Lu pegang bola, lu create chances, finishing lu jelek. Kan Iya. udah gue bilangin, kenapa diulang lagi? Dari segi negatifnya Ya, sebenarnya. memang kan gue bilang finishingnya jelek. Artinya bener menangnya 1 gol deg-degan betul karena finishingnya jelek. Kan udah jelas. Itu sebenarnya poinnya coach. Tapi ini Ya, apa yang Nah, mau selain jelaskan? finishing yang jelek, lu punya POV lain nggak? Jelaskan Ada lagi. sesuatu yang baru. dan yang gue bilang Jeleknya di mana? ya jelas Arsenal emang sebenarnya butuh banget striker yang bisa Ya udah gue jelaskan menyelesaikan juga. peluang. Tapi yang pertandingan kemenangan Arsenal kayak contohnya lawan Forest tadi malam itu justru golnya lahir dari peluangnya yang Betul. paling minim kesempatan untuk Betul, ngegolin. karena nggak ada striker yang bisa cetak gol kan. Iya minim banget ya, karena ini jadinya gue nggak ngelihat kemenangan ini bisa jadi modal Arsenal untuk kepentingan mereka Itu sampai dari akhir ribuan musim. kali gue bilang. That's why itu kelemahan Arsenal. Porsi Udah bagusnya udah ribuan gue disebutin. bilang. Coba That's it. give me something new. Kalau something new ya jelas ini masalah Arsenal sebenarnya nggak ada yang Virsi baru-baru membantuin. banget. Sebenarnya nggak ada yang baru-baru Fir, banget. lu Gua mau lihat. Lu ikutan diem. Gue mantau aja. Lu Gue mau mantau lihat. Gue aja. mau lihat defensif. Karena gini bang, karena sebenarnya Iya. kalau dari masalah yang dalam banget sebenarnya Arsenal nggak punya Nggak, masalah kalau yang deep dari banget. kalau dari kebobolannya sendiri gimana? Lu punya pandangan nggak? Kalau dari segi kebobolan Arsenal Defense-nya. salah satu Kan yang bikin tim deg-degan lu bilang akhirnya nggak nyaman kan juga karena Defense-nya. kebobolan Nggak- itu. Nggak bisa kill the game. Iya. kill the game-nya one thing, tapi dari segi kebobolan itu individual Nah itu kan error. gampang banget soalnya dari crossing, Iya, kesenggol betul. dikit, Dan- pemain striker keker Iya. Dan masuk. Itu Arsenal banget gol kayak gitu. Dan lawan-lawan cuma perlu ngirim bola ke kotak penalti Iya, dan betul. itu jadi peluang bagi lawan. Dan salah satunya yang gue soroti sih ya emang Zinchenko. Kerap kali dia bola direct ke arah dia, itu errornya begitu banyak. Ya contohnya tadi malam ketika pemain-pemain udah naik untuk nyiptain offside trap tapi dia ketinggalan, dan alhasil end produknya mereka kebobolan dan mereka end up di situasi yang menurut gue nggak End up nyaman. di 3 poin. Tapi Walaupun tetap 3 poin. kebobolan. Tetap 3 poin. Still a Tapi 3 poin. dulu ya kan banyak cara untuk ngakalin kondisi striker yang nggak produktif. Ya. Misalnya waktu itu ada false nine lah, ada apalah gitu. Dulu pemainnya lebih berkualitas. Oke. Lu punya Bergkamp, lu punya Van Persie, lu punya Henry. Sekarang siapa? Tapi artinya kan nggak bisa juga akhirnya cuma teriak-teriak butuh striker kan karena Butuh. toh akhirnya Karena nggak bisa tidak beli. ada pemain yang individual yang kelasnya seperti pemain Arsenal dulu. Tapi kan udah jelas This is kebijakannya more nggak effective. bisa. Nah kalau kebijakannya nggak bisa Bukan kan nggak bisa, Arteta nggak harus mau. That's different. betul. Nah dengan adanya sekarang kan Arteta harus punya jalan keluar dong dari Iya. seorang dia. Ya buktinya apa? Nah ini yang gue tanya. Jangan teriak-teriak beli pemain doang akhirnya. Enggak, justru sekarang ini persis yang gue tweet kemarin. Yang mana nih? Gue tweet kemarin pada saat Arsenal main, gue bilang, ini Arteta harus punya cara Ya. yang beda kalau ketemu tim parkir bis. Dengan tim yang main ini di kan? tim ini. Dan dia nggak punya. Dia punya satu sistemnya works well, hanya cetak golnya susah. Kalau soal masalah Arsenal gampang kebobolan, that's true. Tapi lu kebobolan 5, lu cetak 6 gol kan you still win the game. Ya. Yang jadi masalah cetak golnya ini yang jadi masalah. Lawan Liverpool, gol pertama bunuh diri. Kiwior. Baru mereka keluar, ambil risiko 10 menit terakhir baru dapat counter gol kedua. Oke. Kalau gol bunuh diri terjadi, lu punya pemain yang bisa cetak gol, striker. Lu lihat bedanya Kevin De Bruyne City Liverpool.
Mereka punya striker yang masih kuat dengan bola-bola atas. Arsenal nggak punya. Jadi pada saat stuck masih bisa crossing. Crossing udah kayak roti. Crossing. Ngerti nggak? Betul. Arsenal nggak Tapi bisa. berarti lu sendiri pun tidak melihat ada di antara tim Arsenal sekarang nih yang bisa dijadikan Nggak bisa. solusi. Itu sudah 2-3 tahun seperti itu. Sintayong aja bisa coba masukin Elkan Bagot jadi ke depan Iya, gitu maksud gua. Betul. Nah, harusnya Liverpool sering taruh Van Dijk ke depan. MU sering taruh Maguire ke depan. Arsenal mau taruh siapa? Ya, nggak tahu juga, nggak pernah dilakukan Arteta. Yang penting yang lu bilang tadi secara fase untuk permainan dan segala sistem udah oke. Udah oke, Tinggal cuman bagaimana finishing. golnya. Itu aja kan? Ya, kalau mereka tidak punya striker tapi punya 2 pemain yang kualitasnya benar-benar bisa membuat bisa punya nilai tambah yang decisive, that's okay. Berarti kayak Odegaard gitu ya, untuk dulu bisa kayak Lampard tuh nggak bisa ya? Lampard kan sering jadi solusi waktu Cetak gol, iya. di Chelsea. Iya, ya. iya, nggak bisa. Cemen berarti Odegaard. emang biasa banget. Kapten. Emang biasa banget, tapi dengan pemain yang biasa lu bisa bersaing dengan pemain bagus itu udah luar biasa. Oke. Nah, maka dari itu Bang, kalau lu mau bersaing lawan Liverpool, lawan City, ya lu butuh striker. Dan itu gue udah bilang, kalau nggak beli di bulan Agustus sebelum liga dimulai, apa yang gue bilang? Vlahovic. Iya, itu. Yang ditang Timber good, Rice good, Havertz oke lah. Ngerti ya? Kebutuhannya Mahalan, banyak kan juga. lu bilang di episode Nggak kemarin hanya mahalan di tapi. depan. Siapa? Havertz. Ya, berarti it's okay. Bukan Benzema lah berarti Nggak sekarang. flop kayak Anthony lah. Benzema lah. Nah, Havertz tapi dibeli Atau untuk Benzema, gantiin ya, loan. Saka akhirnya kan. Dia lebih main sebagai wide number itu jarang iya, dipakai di bukan depan striker. itu. Iya. Ha-ha. Nah, still butuh striker, terutama pada saat ketemu tim parkir bis, you can make war di kotak penalti. Dan pemain-pemain lainnya itu bisa cover di lini kedua. Nah, pemain yang bisa bikin perang di kotak penalti ini nggak ada. Oke.